Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyah wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa duriyati wa man sara ala nahji wa ihtada bihadih wa sanna bisunnati hatta ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Fattah waftah alaina futuhal arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah, puji syukur kepada Allah yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita semua, mulai dari nikmat iman, Islam, nikmat sehat dan juga waktu sempat. Dan dengan nikmat-nikmat itu semua kita bisa mengupayakan badan kita, mengupayakan diri kita untuk selalu melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni menuntut ilmu. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin." Bahwasanya menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi seorang muslim dan muslimah. Alhamdulillah kita diberikan kemudahan untuk belajar kapanpun dan dimanapun kita berada. Ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Kemudian tanpa juga salawat beserta salam, marilah kita selalu haturkan, panjatkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, yakni baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan umatnya, dan semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-temanku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuki khutbah saya ingin berterima kasih kepada seluruh panitia IKADI Klaten 2025 yang telah memberikan wadah bagi kami sebagai anak-anak muda untuk menyampaikan, untuk berani tampil menyampaikan atas apa-apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kami. Jazakallahu khairan katsiran. Kemudian memasuki pidato, di sini saya ingin berpidato tentang pemimpin yang adil. Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Bahwasanya setiap kalian itu adalah seorang pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan bertanggung jawab atas apa-apa yang kalian pimpin. Dan Allah Ta'ala berfirman, "Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard." Dan dialah Allah yang menjadikan kita itu khalifatan fil ard, yaitu pemimpin di muka bumi ini. Dan dengan dua dalil tersebut semakin meyakinkan bagi kita semua bahwasanya hakikat kita diciptakan, hakikat manusia diciptakan di muka bumi ini adalah selain untuk beribadah, yaitu untuk menjadi seorang pemimpin. Maka setelah kita mengetahui itu semua, muncullah pertanyaan dari orang-orang, "Loh Mas, saya kan bukan seorang presiden, saya kan bukan ketua OSIS, saya kan bukan ketua kelas. Loh, berarti saya bukan pemimpin dong?" Enggak, kamu tetap pemimpin. Pemimpin untuk siapa? Pemimpin untuk dirimu sendiri. Karena salah satu ilmu leadership, ilmu kepemimpinan yang paling dasar yang harus segera kita miliki adalah kemampuan untuk memimpin diri sendiri. Karena nggak mungkin orang itu akan bisa memimpin orang yang banyak di luar sana kalau dia saja belum beres dalam memimpin dirinya sendiri. Maka orang itu akan mampu dan akan bisa memimpin masyarakat yang banyak di luar sana itu ketika dia sudah berhasil dalam memimpin dirinya sendiri, mulai dari manajemen waktu, mengolah hati, mengolah pikiran, mengolah rasa, dan juga memunculkan ide-ide yang kreatif, sehingga ketika dia itu terjun ke masyarakat, dia mampu dan dipantas dan menjadi pemimpin yang bijaksana. Apakah ilmu kepemimpinan itu cukup bagi dia? Apakah kepemimpinan itu cukup bagi seorang leadership? Tidak. Tapi kepemimpinan itu harus berbanding lurus dengan yang namanya keadilan. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wa la yajrimannakum syana'ana qaumin ala alla ta'tadilu
aidilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, wahai para manusia, janganlah kamu membenci. Ketika kamu benci seorang, kemudian kamu tidak berlaku adil kepadanya. Jadi dianjurkan untuk kita berlaku adil untuk semua orang. Jangan sampai ketika kita membenci satu orang atau suatu kaum, kemudian kita tidak berlaku adil kepadanya. Tapi tetaplah berlaku adil kepada semua orang yang kita pimpin. Dan begitu pun yang dilakukan oleh para khalifah-khalifah terdahulu, para pemimpin-pemimpin terdahulu. Seperti contohnya Umar bin Abdul Aziz yang memiliki julukan khalifah yang kelima, karena beliau itu ingin menegakkan keadilan di dalam masyarakatnya sampai beliau rela menggunakan pakaian yang ditambal. Bayangkan seorang khalifah yang zaman sekarang kalau sebutannya seorang presiden lah, dia rela menggunakan pakaian yang ditambal. Karena apa? Saking ingin menegakkan keadilan di antara masyarakatnya. Begitu pentingnya keadilan. Karena Allah Ta'ala berfirman, i'dilu huwa aqrabu littaqwa, karena itu akan mendekatkan kalian kepada ketakwaan. Dan ketika kita ada terbersit untuk berlaku tidak adil, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah itu maha teliti atas apa yang kita lakukan, maka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesimpulan dari khutbah yang saya sampaikan adalah, ketika kita menjadi seorang pemimpin, berlaku adillah. Walaupun kita tidak menjadi pemimpin bagi masyarakat, tetapi kita mempunyai tugas untuk memimpin diri kita sendiri, mulai dari mengolah waktu, mengolah hati, mengolah rasa, dan menjadi manusia yang selalu ingin bertumbuh. Mungkin ini saja khutbah yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semua diberikan panjang umur sehingga kita bisa selalu menuntut ilmu, dan Klaten ini menjadi kota yang benar-benar bersinar, dan menjadi Indonesia ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan pesan untuk anak-anak muda, untuk yang masih sibuk dalam menuntut ilmu, yang masih asik dalam menuntut ilmu, lanjutkanlah, teruskanlah, semangat. Karena wa maladzatu illa ba'da tabi, karena tidak ada kenikmatan tanpa kepayahan. Ketika kepayahan sudah kita dapatkan, insya Allah manisnya akan kita segera tuai, akan kita segera ambil. Maka tetap semangat dalam menuntut ilmu, jangan futur, karena kita seorang pemuda yang memiliki jiwa yang membara. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum. Idza wajadtum khata'an fahuwa minni, apabila ada salahnya itu datang dari saya sendiri. Wa idza wajadtum shawaban fahuwa minallah, apabila ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.